Hai super loveku yang sangat budiman, sangat open minded, dan sangat bermasalah dengan cinta. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Oh iya, aku sekarang nggak mau pakai ini. Aku lagi nunggu layar lagi nunggu yang baru nih. Karena aku bosen dengan yang gelap-gelap. Biar lebih kinclong kartunya gitu. Oke, sekarang kita akan membuka. Kali ini aku akan membaca reverse card. Jadi, sekiranya dia di depan kamu, apa sih kira-kira yang mau dia ungkapin ke kamu? Perasaan yang paling dalam ketika dia berada di hadapanmu. Koneksinya seperti apa? Kita akan cek ya. Ada kartu Nine of Pentacles di sini. Dia akan bercerita tentang bahwa sekarang semuanya serba sulit. Hidup dia tidak selalu mulus. Semenjak nggak ada kamu, perubahan hidupnya itu seperti berat. Langkahnya menjadi tidak secepat ketika sama kamu. Kondisinya dia sedang sulit, sedang merasa stuck, dan mungkin ada beberapa di sini yang kena tipu dalam urusan pekerjaan, kemudian planningnya semuanya gagal total. Banyak rencana-rencana yang tertunda gitu. Ada Page of Swords in reverse. Dia merasa bahwa ketika tidak bersama dengan kamu, dia kayaknya udah gak punya jalan gitu loh. Ibaratnya entah dia mau melakukan apa, tapi semuanya seperti tidak terkontrol. Banyak hal-hal yang dia tidak bisa ungkapkan, atau dia at least dia tidak lebih banyak bicara, karena dia tahu lingkungannya tidak akan mendukung dia. Jadi dia berusaha untuk sendiri, dia berusaha untuk dengan kemampuan dia menjalani apa yang menjadi keyakinan dia. Dengan kamu, dia bilang dia akan lebih kuat. Dia merasa kamu adalah salah satu penyemangat di hidupnya. Aku sekarang tidak bisa bersikap clear. Aku sekarang lebih seperti orang yang gak percaya bahwa masa depan itu akan ada bagusnya buat aku jika tanpa kamu. Aku gak punya arahan hidup. Sedih, terus merasa sendiri, jadi gak menentu, gak tahu mau kemana. Kemudian aku berusaha mengcover kesedihanku. Aku merasa terisolasi. Aku merasa jadi gak punya teman. Aku lebih tertutup.
kunciannya adalah kamu. Aku merasa gak bisa menikmati apa yang sudah aku capai sekarang ini. Kayaknya banyak hambatan depan aku, dan aku gak tahu harus berbuat apa. Aku udah out-outan, ibaratnya gitu. Intinya dia ketemu sama kamu, ingin menceritakan semua kisah sedihnya. Ada kartu Nine of Swords in reverse. Aku hanya punya keyakinan bahwa setiap doaku itu bisa menguatkan aku. Tapi kalau secara badan, secara kemampuan, aku rasanya kayak hampir nyaris tidak sanggup. Aku berusaha untuk mencoba bertahan, mencoba untuk nggak stres, agar bisa bertemu dengan kamu ketika ketemu sama kamu di sini, dan aku berhadapan-hadapan dengan kamu. Aku bisa menjadi orang yang kamu mau. Kita ngomong lancar, tanpa hambatan, tanpa tekanan. Sebenarnya aku malu mengatakan ini, tapi aku sangat butuh bantuan. Apapun bantuan dari kamu, aku terima dengan lapang dada. Aku akan mencoba untuk menjalani hidup, bilangnya seperti itu. Jadi ketika bertemu sama kamu, orang ini memang kata-kata yang pertama kali diucapkan adalah selama ini keluhannya ya, masalah-masalah hidupnya. Masalah hidupnya dulu dia cerita sama kamu. Aku tuh gak berdaya, lebih tepatnya kayak tanpa kamu hidup aku tuh kesepian. Tanpa kamu tuh aku ngerasa pesimis, karena kayaknya kok semua yang ku kerjakan atau semua yang ku lakukan di sini kayaknya nggak ada hasilnya gitu loh. Kayak aku tuh produk gagal deh kayaknya. Ini sebenarnya lebih ke arah dia ingin menyeimbangkan bahwa dia nggak mau depresi juga, tapi cukup tertekan. Cukup sulit untuk ngomong sama kamu, tapi inilah yang dia mau katakan sama kamu. Karena banyak banget kartu in reverse ya. Karena di sini memang aku sengaja untuk membaca in reverse. Dan kita cek lagi. Ada Page of Wands. Ada Seven of Wands. Two of Wands. Six of Cups. Eight of Pentacles. In reverse semua ini. Dan ada The World in reverse. Ingat ya, reverse itu tidak semuanya bacaannya buruk. Kartu ini sudah aku acak. Jadi pasti ada yang reverse, ada yang nggak reverse. Tapi ketika kita ngambilnya di sini in reverse, ya ini yang kita bacakan. Perasaan dia sama kamu. Kayaknya aku nggak usah melihat lebih jauh lagi. Aku udah nggak perlu ragu lagi bahwa orang yang di hadapan aku ini yakni kamu. Itu sudah menjadi tujuan hidupku. Aku udah gak perlu jalan lagi lebih jauh. Selama ini aku mau ngabarin kamu, tapi memang sulit. Saat inilah waktu kita untuk berbicara. Aku udah gak melihat yang lain. Buat aku, pijakan hatiku saat ini tertujunya ke arah kamu. Aku gak perlu cari yang lain lagi. Aku gak mau cinta kita berbagi. Kamu
dengan yang lain, aku dengan yang lain, rasanya itu berat buat aku. Memori tentang kita yang lalu-lalu itu sebenarnya menjadi satu acuan bahwa semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin gak berarti hidup aku. Mungkin beberapa di antara mereka di sini ada yang mencoba untuk mengkomparkan kamu dengan orang lain ya. Mengkomparkan kamu sama orang lain sebelum-sebelumnya. Tapi di sini seperti ada penyesalan. Penyesalannya adalah dia kurang cukup menghargai kamu. Aku berasa kita nih sekarang udah sama-sama dewasa, sama-sama bertumbuh. Bisa gak kita lupain masa lalu? Masa lalu kita yang mungkin buruk. Aku gak mau kita stuck di past, kita stuck di masa lalu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, sudahlah. Menjadi bagian dari tanggung jawab aku. Sekarang aku udah fokus sama kamu. Udah gak mau ngeliat yang lain. Dan di sini aku akan membuat satu perubahan. Aku yakin dengan kita di sini bersama, mungkin aku kan berusaha untuk kita mendapatkan masa depan yang cerah bersama. Aku merasa ambisiku itu terlalu banyak. Ya, ambisiku terlalu banyak. Makanya di sini ada kegagalan. Seandainya aku tidak terlalu bersemangat waktu itu memilih yang lain, mungkin kedepannya tidak akan seperti ini. Intinya aku mau stuck on you. Aku nggak perlu melihat lebih jauh lagi. Pemberhentianku sudah ada di sini bersama kamu. Kita akan lihat ya. Di sini bintangnya apa aja? Ada Taurus. Kemudian ada Leo. Rata-rata dari bintang Virgo. Ya. Ada Nine of Swords. Gemini. Kemudian di sini ada Leo lagi. Aries. Scorpio. Kemudian Virgo.
So far itu dulu. Taurus ya, kuat di sini. Pokoknya energi-energi seperti energi api, energi api sama energi bumi. Ini kuat banget. Jadinya ya emang aku lihat potensi dia adalah so far dia bukan bicara masalah cinta lagi, tapi lebih bicara masalah ke masa depan. Masa depan dia dan kamu. Katanya kalau bicara masalah cinta-cintaan itu udah kayak anak kemarin sore. Kan kita udah grow up di sini. Nah, ini ada Six of Cups in reverse, artinya udah forget masa lalu, forget the past. Aku di sini juga feeling lonely. Kalau kamu bilang aku bahagia, aku sendiri. Aku merasa kayak terjebak dalam situasi yang sudah aku pilih sebelumnya. Dengan aku pedenya, aku merasa bisa kayak ngelupain kamu atau pisah sama kamu. Rasanya kok literally kayaknya gak bisa gitu loh, kayak gak mungkin. Sulit buat dia untuk bisa jalan sendiri, menyongsong masa depan. Seperti itu. Ada kartu Page of Cups, dimana pada awalnya tujuan dia apa sih ke kamu? Aku melihatnya dia lebih seperti kita punya pengalaman di masa lalu. Semuanya tuh udah lewat. Marilah kita intinya kayak mulai memperhatikan satu sama lain, mulai saling taking care, hal terkecil apapun itu di sini. Karena aku sendiri nggak bisa kayaknya kalau memang nggak diperhatiin. Dan jangan diharap aku tuh bisa happy. Sebetulnya tidak seperti yang kamu pikirin. Mungkin kalau di depan kamu, aduh banyak banget iklannya. Mungkin kalau di depan kamu dia ngerasa kayak I'm okay, aku bisa, aku sanggup. Tapi kenyataan di sini dia banyak loss, banyak ketidakseimbangan di hidup. Dan yang paling sedihnya adalah dia sebenarnya malu loh untuk ngomong ini sama kamu. Makanya jika dia di depan kamu, semuanya ini baru akan terungkap. Semuanya baru bisa ngomong hati ke hati. Karena tipe-tipe orang ini adalah jika dia jauh dari kamu, dia gak akan ngomong. Karena aku ngelihat dia masih ada namanya perasaan, mungkin gengsi, mungkin gak enak mau ngomong sama kamu, takut disangka kayak ada butuhnya datang. Padahal memang rangkuman ceritanya memang seperti itu. Sesuatu yang sedih ya, sesuatu yang sedih. Tapi sebenarnya dia sendiri gak mau namanya kamu tahu akan hal ini. Kalau tahu akan hal ini, ya mungkin ada beberapa di antara kalian mungkin nyukurin. Tapi dia di sini sudah legowo kok. Dia udah mulai kayak berpikir udah lebih dewasa. Sudah mulai beranjak setidaknya dewasa.
Kenapa dia nggak mau ngomong sejujur-jujurnya sama kamu? Karena orang ini sifatnya itu, kalau aku lihat ya, lebih kayak banyak optimisnya sebetulnya. Masih tidak berasa mau pesimis. Tapi memang diakui dan dia menyadari bahwa dia tuh kayak udah hilang tenaga, hilang semangat. Dia gak kayak waktu sama kamu lah. Sekarang kita lihat ya, pengaruh kamu di hidupnya apa. Ini aku akan baca tidak terbalik. Semangat ketika bersama kamu adalah dia di sini merasa ada yang menuntun, merasa kamu itu adalah sebagai penunjuk arah. Ibaratnya kalau di sini dia lihat teropong ada bintangnya, kamu bintangnya. Jadi dia mulai merasa kayak lebih grounded. Kemudian di sini ada kartu The Strength. Dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tuh siap akan apapun. Cobaan sesusah apapun dia akan siap. Selalu ada optimisme di sini. Selalu ada yang memberi dia dorongan bahwa semangat. Oke, kamu harus bisa. Dan itu selalu ada celah. Ada Seven of Pentacles. Di sini dia memiliki rencana ketika bersama kamu. Ada rencana ketika bersama kamu. Dia udah punya planning. Dia merasa planning di depan itu, depan mata bakalan ada gitu ya. Kamu tahu apa yang dia mau. Dia nyaman. Apapun yang dia lakukan di sini dengan kamu, cukup nggak cukup, asal kita berdua kita senang. Ada Ten of Wands. Dia membawa kamu sebagai tanggung jawabnya dia. Jadi kalian di sini akan saling respect. Seberat apapun dia akan berusaha untuk menjalani. Jadi bandingkan ketika dia tidak bersama kamu yang di pembacaan sebelumnya dengan ini, itu jauh banget. Kemajuan dia ada di kamu 100%. Ya kan? Jadi kalau dia bisa ngebalik, dia mungkin akan menyesali. Entah itu membuang kamu, memutuskan kamu. Dia happy-happy dengan yang sekarang. Semua itu pasti ada kesannya, cuman memang gak diomongin gitu ya. Kita lihat lagi lebih dalam. Rencananya ke depannya bagaimana sama kamu? Kita akan ambil 4 kartu. Ada harapan. Jika kamu ingin serius sama dia, ini menjadi pertimbangan buat dia. Jika dia sudah punya pasangan, kedepannya bisa dipertimbangkan dia sama kamu. Karena di sini dia merasa melihat ya, pada akhirnya tuh dia melihat mana yang lebih, merasa lebih kayak nggak mau ngelepasin dia. Siapa yang setia, siapa yang menunggu dia sekian lama, itu yang akan dia pilih. Ada 5 of Wands. Dia akan berusaha untuk melawan semua apa yang tidak respect, apa yang tidak dihargai. Maksudnya apa yang dia lakukan tuh harus direspekin sama orang, dan itu jadi keputusan sama dia. Ada Nine of Swords. Dia akan melawan segala macam anxiety ya. Dia
pasti di sini tetap akan mempertahankan, walaupun udah banyak kecaman, banyak segala sesuatu yang mungkin membuat dia menjadi lemah ya, banyak omongan-omongan atau banyak perdebatan. Setelah itu dia nggak peduli, cukup menyita. Tapi di sini dia sudah buat keputusan. Dia nggak mau nanti buat keputusan yang tidak bijak. Ada Five of Cups. Kenapa dia membuat keputusan seperti ini? Supaya ya harus ada yang siap meninggalkan. Walaupun dia sedih, tapi memang ada namanya harus memilih, ya kan? Seperti itu. Jadi optimis ya. Kenapa dia memilih di sini? Karena ya mungkin kehidupan sebelumnya tidak lebih baik ketika bersama kamu. Hidupnya jadi lebih baik. Karena memang sudah ada kartu The Tower Moment di sini. Bisa jadi kalau dia ada masalah internal dengan family-nya, apapun itu hubungan ya, mau segitiga, selima, kita nggak bahas itu di sini. Tapi di sini pada intinya, kenapa dia membuat keputusan dan kenapa di sini dia memilih untuk yakin? Karena memang pada sebelumnya dia fail. Dia sedih. Dan nanti kedepannya pasti akan banyak perdebatan. Mungkin dari keluarga dia yang nggak suka. Tapi dia nggak peduli sih. Ada Nine of Swords, memang ada anxiety. Tapi itu diharapkan kamu adalah orang yang bisa menghibur dia nanti. Ada kartu of Cups. Dengan cinta semuanya bisa diatasi. Dan kalian di sini memiliki impian bersama. Gitu ceritanya. Jadi happy ending ya. Itu yang kalian suka, happy ending. Dan emang kartunya happy ending, bukan aku menghappy-happykan di sini. Kita akan tambahin lagi apa yang mau dia ucapkan ke kamu dengan nyatanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang dia mau katakan sama kamu adalah, mulai sekarang udah gak punya rahasia lagi lah antara lo sama gue. Kita open aja. Rahasia kamu menjadi konsumsi aku, dan rahasia aku menjadi konsumsi kamu mulai sekarang. Kita mulai terbuka ya. Aku ingin take care. Karena aku tahu kamu ini mungkin uring-uringan. Kamu ini orang yang gampang khawatir sama aku. Makanya sekarang adalah bagian aku untuk take care kamu. Please, rencana ini biar aku yang atur. Gimana caranya kita bersama? Aku yang lebih ngerti. Aku yang buat keputusan di sini. Start baru. Aku ingin ada namanya kita melupakan masa lalu yang sakit dan kita maju ke depan. Masalah perdebatan itu udah biasa. Kita nggak perlu setuju satu sama lain, asalkan kita saling cinta. Kamu memberikan aku sebuah harapan, karena kamu tahu masa-masa laluku ini yang udah kujalani dengan siapa mungkin, bukan dengan kamu, itu memberikan aku sangat situasi yang berat dan buruk. Aku ada trauma dan kamu memberikan aku semangat terus. Aku menyerah sama cinta ini, karena cinta ini koneksinya begitu kuat. Aku ingin segera sebetulnya memberikan ada perkembangan baik untuk hubungan kita. Pengen banget. Segala macam ketidaksetujuan, segala macam perdebatan, aku akan tinggalkan itu. Mulai sekarang aku mulai nurut sama kamu. Bahkan di sini kalau ada yang suka masak, aku pengen masakin kamu. Atau mungkin dibalik ya, bisa vice versa.
kamu masakin kayak buat aku, pengen dimanja orang ini. Kita adalah salah satu pasangan terhebat. Kita ini punya banyak cobaan bersama, makanya kita in the end akan bersama karena kamu membuat aku happy. That's it. Itu yang mau dia katakan sama kamu. Orang ini sangat memuja-muja kamu. Intinya dia bukan ini ya teman-teman, bukan sekonyong-konyong kayak dia ngelupain kamu atau gimana, enggak. Intinya dia di sini itu penyesalannya benar-benar nyesel, bukan yang main-main. Kayak gitu. Kita akan ambil ya dari zodiaknya dan dari namanya. Ada F, P, A, O, ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, Pisces, Gemini, Sagittarius. Ada hurufnya, oh ya, dan Taurus ya. Ini tambahannya ada F, O, P, A, J, R, T, W, V, G, H, dan N. Ini inisial-inisial yang sekiranya kuat untuk bicara ini dalam waktu dekat atau ketika dia bertemu dengan kamu. Ketika dia di hadapan kamu, ini yang mau diomongkan. Banyak sekali. Pertemuan kalian, ada moon, ada house ke, kalian nanti akan lebih banyak untuk komunikasi ya, lebih banyak komunikasi, membicarakan masalah hubungan kalian berdua aja. Dia akan mulai nanya-nanya gimana kabar keluarga kamu gimana, kamu sama siapa. Lebih seperti kayak intense as a family sebetulnya. Dan hubungan kalian di sini nanti ibaratnya ngomongnya lebih intens, lebih dalam ya. Nggak cuma apa kabar, tapi lebih ke perasaan masing-masing. Karena perasaan cinta, perasaan proteksi, perasaan keluarga gitu. Aku berdoa yang baik untuk kamu. Semoga kamu di sini happy dengan bacaannya. Kalau mau ada judul bisa lihat di kolom community ya. Biasanya aku buka mau pilih judul apa, nanti coba aku pikirin requestan dari kalian. See you when I see you. I love you. Bye bye.